Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasang. Saya Jamaluddin dari kelas Chihiro. Hari ini sekarang saya akan menjelaskan bungkai yang telah saya pelajari pada hari Jumat kemarin ya minasang. Langsung saja materinya. Jadi di sini ada yang pertama. Ada ga dekimas, yaitu bisa ya minasang ya. Nah, untuk rumusnya ada kata kerja bentuk jisokei ataupun kata sifat dirubah ke kata benda ya minasang, terus tambahan ga dekimas, wakarimas ataupun suki ataupun jozu ya minasang ya. Nah, biasanya untuk bungkai ini dipakai untuk memberitahu tentang kebiasaan atau kemungkinan dengan cara yang lebih sopan ya minasang ya. Contohnya di sini ada Nihongo hanasu koto ga dekimasu, bisa berbicara bahasa Jepang, atau perihal berbicara bahasa Jepangnya bisa ya minasang ya. Perihal berbicara bahasa Jepangnya bisa ya minasang. Terus satu yang lainnya ada Nihongo ga wakarimasu, mengerti bahasa Jepang ataupun bahasa Jepangnya mengerti ya minasang ya. Terus untuk selanjutnya ada kata kerja terus tambahan koto des, yaitu untuk mengungkapkan hobi ya minasang ya. Biasanya kata kerja di sini ada menggunakan bentuk jiso ya minasang ya, jadi ru. Contoh di sini ada watashi no shumi wa hon o yomu koto desu. Hobi saya adalah perihal membaca buku. Terus untuk selanjutnya ada main ini maknanya sebelum misalnya sebelum, dan juga ada maini untuk keterangan waktu, yaitu maknanya sebelumnya ataupun yang lalu. Dan di sini rumusnya ada kata kerja bentuk ciso ru, kata benda no tambahkan dengan maini, itu maknanya sebelum. Dan ada lamanya waktu kan tidak butuh partikel, jadi langsung tempel saja lamanya waktu lalu maini, yaitu maknanya sebelumnya atau yang lalu. Contoh di sini ada taberu maini oinori shimasu, sebelum makan atau sebelum akan makan akan berdoa. Ataupun untuk kata bendanya di sini ada kaigi no mae ni shirio o syukurimasu, sebelum rapat akan membuat dokumen ya minasang ya. Terus untuk di sini untuk keterangan lamanya waktu itu kan karena tidak butuh partikel atau tanpa partikel, jadi kita langsung tempel saja dengan maininya ya minasang ya. Contoh di sini ada Cupung maini tabemashita, telah makan 10 menit yang lalu ya minasang ya, atau 10 menit yang lalu telah makan, bisa juga seperti itu minasang. Terus di sini ada penjelasan tentang partikel no ya minasang, sedikit penjelasan tentang partikel no. Untuk partikel no ini makna sebenarnya itu adalah dari yang dimaksud di sini adalah asal ya minasang ya. Nah, dan juga no ini biasanya digunakan untuk menyambung dua kata benda. Tetapi no tidak bisa dipakai ketika si kata benda tersebut itu suatu brand ataupun sesuatu merek ya minasang ya. Maksudnya untuk penyebutan merek itu tidak perlu dikasih partikel no minasang ya. Contohnya di sini contoh perbedaannya ya minasang ya. Nihon no hito, orang Jepang.
Nah, di sini ada Nihongjin. Nihongjin. Nihongjin itu sama orang Jepang, tetapi untuk jing ini kenapa nggak tidak pakai no? Karena jing ini masuknya ke brand ataupun merek. Nah, ya jing di sini ini maksudnya ke bangsa ya minasnya. Jadi bukan orang Jepang makna sebenarnya itu. Sebenarnya itu adalah bangsa Jepang ya minasnya. Karena bangsa ini juga ataupun keluarga negaraan, jadi tidak perlu menggunakan partikel no ya minasang ya. Nah, di sini ada juga Toyota Kaisha, perusahaan Toyota. Kenapa tidak pakai no? Karena Toyota ini adalah suatu brand ya minasang. Jadi untuk brand itu tidak perlu menggunakan no atau tanpa no. Jadi tidak bisa Kaisha Toyota no Kaisha, tidak boleh ya minasang ya. Jadi harus langsung tempel Toyota Kaisha, perusahaan Toyota ya minasang. Nah, adapun mau menggunakan no untuk brand itu kata benda ataupun kata kerja sebelum brandnya itu yang dikasih no ya minasang. Contoh di sini Nihon no Toyota Kuruma. Meskipun di sini Kuruma ini bukan perusahaan atau apa, tetapi si Toyota nanya ini kan tetap brand. Jadi tidak perlu menggunakan no. Nihon no Toyota Kuruma. Mobil Toyota dari Jepang atau mobil Toyota asal Jepang ya minasang ya. Seperti itu ya minasang ya. Nah, lalu di sini juga ada penyambung konteks ya minasang ya. Ketika ada kalimat untuk futsu yaitu ru, ta, nai, tai ataupun partikel o ataupun no dan kata sifat i, na, terus ada keterangan to, ya, tari, toka, si, dan juga ga yang memiliki makna oleh dan ni juga yang memiliki makna oleh ini dalam suatu kalimat itu dibacanya jadi dibacanya ini langsung ya minasang ya, tidak gimana ya, tidak langsung tidak maksudnya tidak dari depan dulu tapi dari belakang. Tetapi ketika sudah tidak ada penyambung konteks ini maka dibacanya langsung dari belakang lagi ya misalnya. Contohnya ya, ataupun penyambung konteks ini adalah merubah, kan biasanya kata benda itu kan hanya satu, tetapi karena ada penyambung konteks semuanya ini menjadi satu kesatuan kata benda. Nah, kenapa? Karena disambungkan dengan penyambung konteks. Jadi contohnya di sini ada nih, heya ni denki ga sukimashita. Karena ga di sini ada kata kerja bentuk pasif ya minasang ya, jadi diartikan di awal. Lampunya telah menyala di kamar. Nah, kenapa di sini dibacanya akhir? Karena ini bukan tidak memiliki makna di, bukan oleh ya minasang ya. Kalau memiliki maknanya oleh baru kita baca dari sini ke sini terus kembali lagi ke belakang. Karena di sini ini maknanya di ataupun keberadaan. Jadi cara bacanya ga-nya dulu maksudnya sebelum ga-nya dulu karena terjemahan awal, terus ke sini ke sukimashita, lalu kembali ke ni ini ya minasang ya. Nah, contoh kalimat panjangnya di sini ada Tokyo ni Agustus ga noru basu ga okuremashita. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi karena ga di sini kata kerja pasif, jadi terjemahkan di awal dulu ya minasang ya. Bus. Nah, di sini juga ada penyambung konteks futsuru ya minasang ya. Futsuru kemudian kata benda, jadi dibacanya langsung bus
yang dinaiki oleh. Nah, di sini ada ga juga. Ga di sini maknanya oleh. Jadi terus dibacanya ke sini. Bus yang dinaiki oleh Saudara Agus telah terlambat di Tokyo. Nah, jadi kalimat sepanjang ini dikarenakan ada penyambung konteks, yaitu menjadi satu kesatuan ataupun jadi satu kata benda ya minasang ya. Oke, paham sekarang? Nah, jadi yang tadinya hanya kata benda itu hanya bus atau Agus ataupun yang lainnya, dengan menggunakan penyambung konteks ini, satu kalimat panjang ini adalah kata benda minasang ya. Seperti itu penggunaan penyambung konteks ya minasang. Terus selanjutnya di sini ada ketidakpastian. Ketidakpastian itu ada rumusnya, ada kata kerja bentuk futsu, kata sifat i, kata sifat na-nya tidak dibawa, dan kata benda tambahkan dengan ga. Nah, biasanya untuk ketidakpastian ini diiringi dengan kalimat tanya. Contoh di sini ada astawa, amega, furuka, wakarimaseng. Besok apakah akan turun hujan? Tidak paham ya minasang. Terus ada oishi ga wakarimaseng, apakah enak? Tidak mengerti ya minasang ya, ataupun tidak paham. Nah, biasanya untuk mengungkapkan ketidakyakinan ya minasang ya. Jadi kak di sini ini bentuk ketidakyakinan. Terus di sini ada atau tidaknya atau kadoka ya minasang ya. Kadoka ini rumusnya adalah kata kerja bentuk futsu, terus ada kata sifat ataupun kata benda, kata sifat i, na-nya tidak dibawa, dan kata benda langsung kadoka ya minasang ya. Nah, contoh di sini ada gomenasai. Untuk kadoka ini biasanya tanpa menggunakan kalimat tanya ya, dan biasanya untuk kadoka ini, perbedaan kadoka dengan ka ini, untuk kadoka itu biasanya untuk pernyataan yang lebih tegas ataupun yakin untuk mengungkapkan suatu. Contoh di sini ada astawa iku kadoka shirimaseng, besok pergi atau tidaknya tidak tahu. Nah, jadi dia itu tidak tahu, bukan tidak paham ya minasang ya. Besok pergi atau tidak ya minasang ya, jadi lebih tegas itu. Oke, paham minasang ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini saja. Mohon maaf kalau ada perkataan ataupun ucapan yang kurang mengenakan ataupun penjelasan yang kurang difahami. Saya juga masih belajar ya minasang ya. Saya Jamaluddin izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.